Indonesia. Kita Indonesia. Aku dan kau akan meraih peran besar untuk majunya bangsa ini menuju kemerdekaan yang hakiki. Kita wajib melakukannya karena kita Indonesia. Merdeka! Adik-adik, mari kita berdoa ya. Ayo sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Dan saat ini kami bersyukur kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah dari rumah, tetapi kami bersyukur Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dan berkati setiap kami yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Merdeka! Kita adalah anak-anak Kristus yang tinggal di bumi Indonesia. Saatnya kita berdiri untuk bangsa kita, untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah Indonesia. Mari adik-adik yang di rumah, kita berdiri, kita pujikan Tuhan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, bukan panggilannya, menggenapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, bukan panggilannya, menggenapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, karena kita akan bangkit, bukan bangkit. Datangkan kemuliaan, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertekuk, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Raja segala raja, ya Raja, Raja. Sama-sama kita ulangi sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita mau bangkit bersama dengan Tuhan untuk bumi Indonesia tercinta. Mari kita semua umat pilihan Allah, Menggenapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertekuk, semua lidah mengakui Yesus Kristus Dialah Raja segala raja, ya Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Kita ini adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Karena itu, kita harus melakukan sesuatu juga untuk bangsa Indonesia. Kita juga adalah generasi Kristus. Karena itu, kita juga harus melakukan sesuatu untuk Kristus. Apakah itu? Yang pertama, kita
harus taat kepada Kristus. Dan juga kita taat kepada pemerintah, bangsa dan negara kita. Kalau kita jalan, terus ada lampu merah, boleh nggak kita terus? Nggak boleh, kita harus berhenti supaya kita juga taat kepada bangsa dan negara. Dan yang terutama kita harus taat kepada siapa? Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang di rumah kita tetap berdiri. Kita mau memuji sebuah lagu Generasi bagi Kristus. Segera, segera, negara kita.
para bangsa Indonesia mengorbankan diri demi kemerdekaan dan kebebasan bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Kalian sebagai penerus bangsa, tetaplah bersatu. Pertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia. Cintailah bangsa Indonesia. Nah, sekarang waktunya kita akan bagi-bagi hadiah. Tetapi adik-adik harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan jangan lupa jawabannya kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama. Tanggal 17 Agustus tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaannya yang keberapa? Dan siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita sungguh-sungguh dapat merdeka dari hukuman dosa, tidak masuk neraka tetapi masuk surga? Nah, adik-adik jangan lupa segera jawab dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke? Merdeka! 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 Kita telah tahu di buku sejarah bangsa bahwa betapa sulitnya hidup rakyat Indonesia ketika masa penjajahan. Rakyat hidup menderita dan juga sengsara. Jadi, maukah kita dijajah kembali? Tidak, tidak akan. Tahu nggak adik-adik? Walau kita sudah merdeka, kita masih tetap bisa dijajah dan juga dikuasai loh. Coba adik-adik lihat cerita berikut ini. Felis, Iya, Ma. Felis, pokoknya Mama ndak mau tahu. Habis ini katanya kan PAS ya? Iya, Ma. Ya, kamu harus jadi juara 1 loh ya. Karena kata missmu, kalau kamu jadi juara 1, maka akan dapat beasiswa. Felis tahu toh, sekarang ini semua serba sulit, termasuk cari uang. Kalau Felis bisa jadi juara 1 dan dapat beasiswa, itu artinya Felis sudah meringankan beban Mama loh. Iya, Ma. Felis sangat berusaha. Oke, anak pintar. Anak-anak, kita akan memulai PAS ya. Penilaian akhir semester. Nah, anak-anak, PAS akan kita laksanakan selama 7 hari. Ingat pesan Miss ya. Walau Miss tidak bisa melihat kalian dalam mengerjakan ujian, tapi ingat ya, ini ujian. Tidak boleh lihat buku atau mencontek. Oke? Felis, kamu bukannya lagi ujian, kok lihat buku sih? Iya, lagi pula nggak ada yang tahu juga. Nggak boleh, itu namanya mencontek tahu. Iya, iya. Udah, sana pergi. Ya sudahlah, baik. Felis, Iya, Ma. kata Koko, kamu tadi lihat buku ya? Iya, Ma. Aduh Felis, itu kan sama aja dengan mencontek. Iya, Ma. Felis. Tahu hari salah. Iya Felis, kalau anak Tuhan kan sudah tahu, anak Tuhan nggak boleh mencontek. Mencontek itu Dosa, Ma. dosa Felis. Please ya, kerjakan sesuai kemampuanmu. Belajar, Mama percaya kalau Felis belajar dengan rajin, maka Felis bisa ngerjain soalnya. Ingat ya, nggak boleh mencontek, janji ya. Iya, Ma. Janji. Besok kerjakan sendiri, jangan lihat buku ya. Tuhan nggak seneng, Mama juga nggak seneng. Felis harus bisa jadi juara 1 karena usaha sendiri. Oke? Oke, Ma.
susah ya ini. Seingatku ini ada di buku tahu. Tapi kata mama aku nggak boleh nyontek lagi. Tapi eman banget kalau aku nggak lihat buku. Lihat nggak ya? Lihat deh. Aku bertekad nggak akan lihat lagi. Ini yang terakhir kalinya. Merdeka! 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 Adik-adik, lo semua bertanya kepada adik-adik semua. Pada tanggal 17 Agustus, 2 hari lagi, bangsa kita Indonesia memperingati apa? Ada yang tahu? Betul sekali, bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Yang keberapa adik-adik? Betul, yang ke-76 tahun. Jadi bangsa kita, Indonesia ini sudah merdeka 76 tahun. Nah adik-adik, jikalau 76 tahun yang lalu, bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan, dari tentara Belanda. Jikalau bukan karena perjuangan para pahlawan kita, maka sampai saat ini kita mungkin masih dijajah, adik-adik. Dan kita tidak bebas seperti sekarang ini. Jadi kita bersyukur kalau saat ini kita sudah merdeka. Bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan. Nah, kalau bangsa kita sudah merdeka, apakah kita masing-masing, kita pribadi-pribadi Lose dan adik-adik di rumah, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka, adik-adik? Kalau kita melihat drama yang sudah kita saksikan tadi, adik-adik, kita bisa melihat bahwa kita ini masih mungkin dijajah. Loh, kok dijajah lagi? Kan sudah merdeka, kok bisa dijajah lagi? Bisa, adik-adik, kita masih bisa dijajah. Apakah dijajah oleh bangsa lain? Bukan, kita tidak dijajah oleh bangsa lain, tetapi kita masih bisa dijajah oleh dosa. Kalau kita melihat tadi, dosa menyontek itu dilakukan terus-menerus. Adik-adik, susah ya melepaskan diri dari dosa menyontek. Sudah diingatkan, sudah dikasih tahu bahwa itu tidak baik, tidak boleh menyontek, tetapi masih dilakukan. Ayo, siapa di sini yang masih menyontek kalau ujian? Siapa di sini yang tidak jujur kalau mengerjakan tugas? Adik-adik, dosa yang masih bisa menjajah kita itu bukan hanya dosa menyontek, tetapi ada dosa-dosa yang lain, seperti melawan orang tua. Melawan orang tua juga itu adalah dosa. Berbohong itu juga dosa. Ngomong kotor, menyakiti teman, itu juga adalah dosa. Dan kalau kita melakukan dosa, adik-adik, berarti kita masih dijajah oleh dosa. Kita masih belum sungguh-sungguh merdeka. Walaupun bangsa kita sudah merdeka, tetapi kita belum merdeka kalau kita masih melakukan perbuatan dosa. Nah, adik-adik tahu nggak? Upah dosa itu apa? Upah dosa itu adalah maut. Di dalam surat Roma 6 ayat yang ke-23a berkata, upah dosa ialah maut. Nah, maut itu apa, adik-adik? Maut itu adalah hukuman kekal di neraka selamanya. Wah, mengerikan ya? Mengerikan kalau kita masuk ke dalam neraka, dihukum selama-lamanya. Tetapi kita bersyukur, adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita dari penjajahan oleh dosa dan hukuman dosa. Di dalam surat Galatia 5 ayat yang pertama berkata,
supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, adik-adik, bagaimana cara Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa, dari hukuman dosa? Bagaimana? Yaitu dengan cara apa? Dia memberikan dirinya tersalib ganti kita. Nah, kalau kita pikir-pikir adik-adik, yang berbuat dosa itu kan kita. Yang berbohong itu kan kita manusia. Yang melawan orang tua itu kita. Yang menyontek kita, bukan Tuhan Yesus. Jadi seharusnya karena kita yang berdosa, maka kita yang dihukum. Masa kita yang berdosa, orang lain yang dihukum? Tidak mungkin kan? Kalau kita yang berdosa, maka kita juga ya dihukum. Seharusnya begitu kan? Jadi karena kita berdosa, maka seharusnya kita juga mendapatkan penghukuman yang kekal, yaitu di neraka selamanya. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita, mencintai kita. Dan Tuhan Yesus membuktikan kasihnya itu dengan cara apa, adik-adik? Yaitu Dia menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum tadi, tapi Tuhan Yesus mengambil alih itu, dan Tuhan Yesuslah yang menanggung hukuman oleh karena dosa-dosa kita, yaitu dengan mati di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu, adik-adik? Itu semua Tuhan Yesus lakukan apa? Karena Dia mengasihi kita. Benar firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kekal, memperoleh hidup yang kekal dan masuk surga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, maka dengan itu adik-adik, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, supaya suatu hari kelak kita berada di surga bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Bagi anak-anak yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tentu tidak suka berbuat dosa, tidak suka berbohong, tidak suka menyontek, tidak suka melawan orang tua, tidak suka menyakiti teman, tidak suka melakukan perbuatan dosa yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah dibebaskan dari penjajahan dosa. Dia sudah diberdekakan dari penjajahan dosa. Dia sudah terlepas dari ikatan dosa itu. Bukan dosa lagi yang berkuasa di dalam dirinya, bukan dosa lagi yang mengendalikan dirinya, tetapi Kristuslah yang berkuasa atas dirinya, atas diri kita. Kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, maukah adik-adik sungguh-sungguh merdeka? Mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan tinggalkan segala perbuatan dosa, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan kemerdekaan bagi kami, yaitu merdeka dari penjajahan dosa dan hukuman dosa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan segala perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Adik-adik tadi sudah melihat tayangan video tadi. Bagaimana adik-adik? Indonesia kita ini, Indonesia negeri kita yang kita cintai, banyak mengalami musibah. Ada banjir, ada gempa, ada wabah penyakit yang kita sebut dengan corona, dan banyak lagi yang lainnya adik-adik ya. Tapi adik-adik, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita, menjaga kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita tetap berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak perlu takut, tetap maju, berdoa, berserah kepada Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa, tangan dilipat, leseyun kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jikalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kepada adik-adik kami untuk selalu mengerti akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia, negeri yang kami cintai ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kami kesatuan hati untuk bersama-sama memajukan bangsa ini melalui Tuhan, melalui kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa ini. Tolonglah Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka semua, terutama anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah bangsa kami, berkatilah Indonesia, berkatilah negeri kami. Biarlah berkat-Mu selalu tercurah untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami berdoa, memohon padamu, sembuhkanlah bangsa kami yang tercinta. Tunjukkanlah kuasa-Mu agar negeri kami dapat mengenal nama-Mu yang kudus. Berkibarlah bendera bangsa merah putihku, jaya bangsaku, jaya negeriku. Curahkanlah berkat-Mu bagi Indonesiaku. Ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa kami. Berkibarlah bendera bangsa merah putihku, jaya bangsaku, jaya negeriku. Curahkanlah berkat-Mu bagi Indonesiaku. Ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa kami. Ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa